Terlalu sempurna. Chang Yuan baru saja memasuki apartemen. Sepanjang perjalanan ia terus menguap menahan kantuk. Bahkan beberapa kali mobilnya jambul menabrak pembatas jalan. Ini pertama kalinya mengalami hal seperti itu. Perutnya semakin keroncongan saat mencium aroma masakan dari arah dapur. Siapa yang memasak? Gumam Chang Yuan sembari berjalan ke arah dapur sambil mengendus aroma makanan seperti seekor kucing. Chang Yuan tidak ingat jika kemarin sore mengantarkan Jin ke apartemennya. Ia sangat terburu-buru karena harus mengejar orang yang sudah menabrak Yeon Ho. Chang Yuan tersenyum sembari menyandarkan kepalanya di pintu masuk dapur sembari menyilangkan tangannya di dada. Ingin rasanya memeluk gadis yang dicintainya. Namun Chang Yuan mana mungkin berani jika Jin tidak mengizinkan. Pinggang Jin terlihat sudah melebar karena perutnya yang juga mulai membesar. Jin terlalu asyik mengaduk-aduk nasi goreng yang tengah dibuatnya sehingga tidak menyadari Chang Yuan yang sudah mendekat di belakangnya. Sepertinya enak, puji Chang Yuan. Ah, ternyata kau sudah pulang. Maaf jika aku merepotkanmu dan tanpa meminta izin masak padahal kau tidak ada di rumah, ujar Jin malu-malu. Perutnya tidak bisa menahan lapar terlalu lama. Tadinya ingin menunggu Chang Yuan datang. Tapi tidak ada tanda-tanda kepulangannya sejak tadi. Tidak usah sungkan, anggaplah ini seperti rumahmu sendiri, tukas Chang Yuan sembari tersenyum. Asisten Chang, kau sangat baik padaku, ujar Jin dengan tulus. Tidak usah dipikirkan, apakah kau membuatnya dalam porsi banyak? Kebetulan sekali aku juga merasa sangat lapar, ucap Chang Yuan dengan jujur. Terlalu fokus untuk menemukan keberadaan Han dan Airi membuat Chang Yuan tidak sempat makan sejak kemarin. Tentu saja, kita bisa makan berdua setelah ini. Sekarang bersihkan tubuhmu terlebih dahulu, ujar Jin. Sahut Chang Yuan. Pria itu lantas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Chang Yuan mengamati ranjang yang masih seperti kemarin pagi saat meninggalkan apartemen. Tidak ada yang bergeser sedikit pun, mulai dari bantal sampai selimut. Pria itu benar-benar lupa semalam tidak menyuruh Jin tidur di kamarnya. Tubuhnya pasti kesakitan karena tidur di sofa. Chang Yuan bahkan baru mengingat kalau Jin masih memakai pakaian yang sama seperti kemarin. Setelah selesai membersihkan diri, Chang Yuan lantas mengambil pakaian yang ada di dalam lemari. Adik perempuannya pernah beberapa hari menginap di apartemennya dan sengaja meninggalkan beberapa potong pakaian. Jika melihat tubuh mereka, perbedaannya tidak terlalu jauh sehingga pasti muat di tubuh Jin. Jin sudah menyiapkan nasi goreng kimchi yang dibuatnya di atas meja makan. Ia duduk sambil menunggu Chang Yuan keluar. Meski perutnya sudah memberontak ingin makan tapi tidak sopan makan terlebih dahulu di rumah orang lain. Maaf, aku agak lama, ujar Chang Yuan. Tidak masalah, sahut Jin tersipu karena Chang Yuan menatapnya begitu intens. Mereka makan dalam keadaan hening. Berkelana pada pikiran mereka sendiri-sendiri. Hanya suara peralatan makan yang berdenting membentuk sebuah alunan musik yang tidak beraturan. Sesekali Chang Yuan mengamati Jin yang sedang menikmati makanannya. Namun segera mengalihkan pandangannya saat Jin mendongakkan kepalanya. Begitu pula dengan Jin yang melakukan hal sama seperti Chang Yuan. Jin, apakah kau semalaman tidur di sofa? Tanya Chang Yuan setelah meletakkan sendok di piring. Jin tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Kenapa kau tidur di kamarku? Badanmu pasti sakit semua sekarang, tukas Chang Yuan cemas. Tidak, aku baik-baik saja. Aku semalam ketiduran di sofa saat menonton televisi. Aku terbangun ketika sudah pagi, sanggah Jin berbohong. Ia hanya berusaha untuk membuat Chang Yuan tidak merasa bersalah. Karena faktanya Jin memang tidak berani memasuki kamar pria yang pernah mengatakan ingin menikahinya. Benarkah? Chang Yuan menautkan kedua alisnya. Lain kali jika aku tidak ada, kau bisa masuk dan tidur di sana, ujar Chang Yuan. Baiklah, sahut Jin. Jika sudah selesai pergilah mandi kebetulan di rumah ini ada pakaian wanita. Kau bisa memakainya sementara jika berkenan, tukas Chang Yuan. Pakaian wanita, Jin cukup terkejut mendengarnya. Maksudku adik perempuanku meninggalkan beberapa potong pakaian di apartemen ini, terang Chang Yuan sebelum Jin salah mengira kalau dirinya membawa seorang wanita ke sana. Memang pernah ada wanita lain yang menginap. Tapi itu hanyalah Su Yin bersama Daehyun beberapa bulan yang lalu ketika Su Yin menginginkan masakannya. Kau memiliki seorang adik perempuan? Tanya Jin. Tapi dia sekarang tinggal bersama ibuku. Tadinya dia ingin bekerja tapi aku tidak mengizinkan karena belum memiliki pengalaman sama sekali. Lagi pula kasihan ibuku jika tinggal seorang diri, terang Chang Yuan sedikit tentang keluarganya. Jin tidak menyangka Chang Yuan sangat menyayangi keluarganya. Apakah kau jadi untuk tinggal bersama ibuku? Tanya Chang Yuan untuk memastikan perkataan Jin semalam. Tentu saja. Meski ada keraguan di hati Jin keluarga Chang Yuan tidak mau menerima tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Kalau begitu aku akan mengantarmu sebentar lagi, ujar Chang Yuan. Meski tubuhnya sangat lelah tapi ia bisa bertemu keluarganya lagi setelah beberapa bulan tidak berkunjung. Ia terlalu sibuk dan banyak pekerjaan. Nanti saja setelah kau istirahat. Lihatlah matamu terlihat sangat lelah dan memerah. Kau pasti tidak tidur sejak kemarin, ujar Jin. Ia tidak tega melihat kantung mata yang begitu jelas terlihat di kedua kelopak mata Chang Yuan. Bahkan matanya terlihat sayu dan dikelilingi lingkaran hitam. Aku hanya tidak ingin kau menunggu. Chang Yuan akhirnya memberanikan diri menggenggam jemari Jin.
Kau tidak perlu cemas. Masih ada waktu untuk kita berkunjung, terang Jin sembari menyunggingkan senyum. Baiklah. Sebaiknya sebelum kita berangkat kau harus pergi ke dokter untuk memastikan janin yang ada di rahimmu baik-baik saja. Di tempat ibunya tinggal tidak ada rumah sakit besar yang jaraknya dekat sehingga Chang Yuan khawatir akan hal itu. Dia baik-baik saja. Dia bukanlah anak yang lemah, ujar Jin sembari terkekeh. Ia merasa perhatian Chang Yuan lebih tulus daripada perhatian Kim Soo Hyun. Sebaiknya aku mandi terlebih dahulu. Kau istirahatlah, aku janji tidak akan mengganggumu, ujar Jin sembari menarik tangannya. Baiklah, Chang Yuan memilih berbaring di sofa. Sudah hampir setengah jam memejamkan mata tapi rasa kantuk terasa sulit hadir. Seperti ada yang mengganjal di matanya. Jin baru saja keluar dari kamar. Dahinya berkerut saat melihat tubuh Chang Yuan yang masih bergerak di sofa. Asisten Chang, kenapa kau tidak tertidur? Tanya Jin sembari mendudukkan tubuhnya di sofa yang kosong. Aku tidak bisa tidur, sahut Chang Yuan sembari menghela nafas panjang. Kini ia justru terduduk karena lelah berbaring. Bolehkah aku tidur di pangkuanmu? Tanpa persetujuan Jin bersedia atau tidak, Chang Yuan membaringkan tubuhnya kembali. Menggunakan pangkuan Jin sebagai bantalan. Tentu saja, Jin tadinya hendak menolak tapi merasa tidak enak. Terima kasih, biarkan aku seperti ini sebentar saja. Chang Yuan lantas memejamkan matanya. Belum sampai 5 menit, kini sudah terdengar suara dengkuran halus dari bibirnya. Chang Yuan merasa sangat nyaman tidur di pangkuan Jin. Ini mengingatkan saat kecil jika tidak bisa tidur maka dirinya akan berbaring di pangkuan ibunya. Jin mengusap pelan rambut Chang Yuan. Ia tersenyum senang karena pria itu sudah tertidur. Tidurlah dengan nyenyak, ujar Jin. Perasaannya Jin kini semakin campur aduk tidak menentu. Berada di dekat Chang Yuan sungguh membuatnya merasa aman. Pria itu mampu menenangkan hatinya dan menghiburnya di saat gundah gulana. Asisten Chang, pantaskah aku bila di dekatmu? Kau terlalu baik dan sempurna untukku, gumam Jin. Butiran kristal mulai terjatuh dari sudut matanya. Bagi Jin pria yang berada di pangkuannya seperti sosok dewa penolong untuknya. Chang Yuan terlalu sempurna untuk orang seperti dirinya. Terlebih lagi jika sampai ibunya tahu bagaimana keadaannya. Apakah ibunya menerima wanita hina seperti dirinya? Orang tua mana yang rela putranya menikahi seorang gadis yang tidak suci lagi? Itulah yang Jin takutkan. Jin mengembuskan nafasnya pelan, lalu mengusap butiran kristal di pipinya. Jika memang ibunya tidak menerimaku adalah haknya sebagai seorang ibu. Jin tidak bisa memaksakan kehendaknya. Bab 547 Janji yang terlupakan. Cukup lama Chang Yuan tertidur. Kaki Jin rasanya sudah mulai pegal tapi untuk membangunkannya membuat Jin tidak tega. Pria itu terlihat sangat damai ketika tertidur. Meski Jin agak tidak nyaman dibuatnya tapi ia berusaha bertahan. Tidak lama kemudian Chang Yuan mulai menggerakkan tangan untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Hingga perlahan Chang Yuan tersadar tidur berada di pangkuan Jin. Dengan gerakan cepat Chang Yuan segera terduduk. Bagaimana tidurmu? Apakah sangat nyenyak? Tanya Jin, menyambut Chang Yuan dengan senyuman hangatnya. Maaf, kakimu pasti sakit. Chang Yuan tidak merasa enak hati karena merepotkan Jin. Tidak, hanya sedikit saja, tukas Jin sambil meringis lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Sepertinya aku sangat nyenyak tertidur sehingga tidak mengingat apapun lagi, ujar Chang Yuan sembari menguap. Kau bahkan sampai berteriak-teriak karena mengigau, ungkap Jin diiringi dengan tawarnya. Benarkah? Chang Yuan mengernyitkan dahinya. Sepertinya kau mengigau atas apa yang terjadi semalam. Bagaimana Aeri? Apakah dia sudah tertangkap? Jin tadi belum sempat menanyakan perihal kejadian semalam. Han dan Aeri kecelakaan karena mobil mereka mengalami remblong, terang Chang Yuan sedikit. Lalu, bagaimana keadaan mereka? Mereka terluka parah tapi Tuan Daihyun meminta membawa mereka ke rumah sakit. Sayang sekali, kenapa tidak membiarkan mereka mati saja? Itu lebih baik karena mereka sudah sangat jahat, ujar Jin. Tuan tidak mungkin sejahat itu. Chang Yuan menyunggingkan senyumnya, merasa lucu melihat Jin yang tampak sedang kesal. Mereka sudah terlalu banyak membuat Su Yin menderita. Yang paling penting semuanya sekarang sudah berakhir. Chang Yuan merasa lega akhirnya mereka tertangkap. Dengan begitu hidup mereka akan damai. Asisten Chang, bisakah kita pergi menemui Su Yin terlebih dahulu? Aku tidak ingin dia mencemaskanku, pinta Jin. Apakah kita akan berangkat sekarang? Chang Yuan langsung berdiri kemudian menggerakkan tubuhnya. Tidak usah terburu-buru, ini masih siang, ujar Jin. Chang Yuan segera mengemudikan mobilnya ke Villa Pyeongchangdong. Villa Pyeongchangdong, Su Yin dan Daihyun langsung tertidur begitu tubuh mereka menyentuh ranjang yang empuk. Mereka bahkan sampai tidak sarapan karena terlalu mengantuk. Su Yin tertidur pulas di dalam dekapan Daihyun. Hingga perlahan ia membuka matanya karena udara cukup terasa panas. Matahari juga sudah terlihat sangat terang. Jam berapa sekarang? Gumam Su Yin sambil membuka sebelah matanya untuk mengintip jam dinding. Ternyata sudah hampir setengah hari mereka tidur. Su Yin segera menyingkirkan tangan Daihyun yang memeluk tubuhnya. Cacing di perutnya sudah menginginkan jatah makan. Dengan tubuh sempoyongan, Su Yin berjalan ke arah kamar mandi. Ia memegangi kepalanya yang terasa masih nyeri.
Setelah mencuci muka, Su Yin mematut wajahnya di depan cermin. Terlihat ada darah yang merembes di perban yang masih melekat di dahinya. Mungkin karena lukanya belum terlalu kering tapi ia memaksa keluar dari rumah sakit. Semoga tidak apa-apa, gumam Su Yin. Lagi pula setelah Daehyun terbangun, mereka akan segera pergi ke rumah sakit. Su Yin menuju ke dapur karena perutnya sangat lapar. Di sana ada Bibi Xia yang tengah berdiri di depan kompor. Bibi, aku sangat lapar, ucap Su Yin dengan nada manja seperti seorang anak pada ibunya. Bibi Xia lantas menoleh ke belakang. Nona, akhirnya kau bangun juga. Kalau begitu tunggulah di meja makan. Bibi akan segera menyiapkan semuanya. Su Yin menganggukkan kepalanya lalu duduk di meja makan. Memangku kepalanya dengan kedua tangan karena terasa berat. Su Yin, panggil Jin. Di belakang Jin ada Chang Yuan yang membuntutinya. Namun segera menghentikan langkahnya di dekat pintu. Hai, Jin. Kemarilah. Kebetulan sekali aku akan makan siang, ajak Su Yin. Terima kasih, tidak usah repot-repot. Jin memilih kursi yang bersebelahan dengan Su Yin. Kita berteman sudah lama, tidak usah sungkan begitu, tukas Su Yin. Asisten Chang, apakah kau ingin mencari Daehyun? Tanya Su Yin saat Chang Yuan mengikuti ke ruang makan. Sebenarnya dia datang bersamaku kemari, ungkap Jin. Su Yin menyipitkan matanya, memandang Jin dan Chang Yuan secara bergantian dengan tatapan menelisik. Kenapa kau memandangku seperti itu? Tanya Jin. Ada apa gerangan kalian datang berdua kemari? Su Yin ingin menggoda lebih jauh lagi tapi mengurungkan niatnya. Hubungan mereka masih dibilang sangat sensitif. Tidak apa-apa, aku hanya heran karena tidak biasanya kalian datang berdua kemari, sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu. Jin mengambil nafas dalam-dalam lalu membuangnya. Mungkin Su Yin akan sedih dengan keputusannya kali ini. Sebenarnya aku mungkin akan tinggal beberapa waktu jauh dari Seoul, terang Jin. Kemana kau akan pergi? Ada rasa kesedihan menyelimuti hati Su Yin mengetahui rencana Jin. Aku tidak akan tinggal terlalu jauh. Aku akan tinggal di rumah ibunya asisten Chang untuk sementara waktu. Jin, kenapa kau mendadak pergi seperti ini? Tidak bisakah kau tetap tinggal di dekatku? Jika kau takut tinggal sendirian kau bisa tinggal di rumah ini, bujuk Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Harinya sangat sedih saat ini. Su Yin, kau jangan bersedih seperti itu. Aku hanya ingin menenangkan diri beberapa waktu saja. Kau bisa mengunjungiku karena tidak terlalu jauh, terang Jin. Melihat Su Yin sedih membuatnya ikut sedih. Hanya kau sahabat terbaik yang aku punya. Jika kau pergi pada siapa nanti aku bercerita jika ada masalah. Su Yin mengerucutkan bibirnya. Bukankah kau yang memberi ide agar aku menenangkan diri? Aku janji akan segera kembali. Lagi pula kau memiliki suami yang sangat baik sehingga kau tidak akan kesepian. Jin berusaha menghibur Su Yin agar tidak sedih. Baiklah, tapi berjanjilah kau akan menjaga diri dan jaga calon keponakanku dengan baik, pinta Su Yin. Ah, sebelum berangkat apakah kau tidak ada niat untuk menepati janjimu? Janji, Su Yin menaikkan sebelah alisnya untuk mengingat-ingat apa yang pernah dijanjikan olehnya. Aku bahkan setiap malam memimpikannya janjimu. Jin pura-pura kesal sambil mengerucutkan bibirnya. Ah, aku baru ingat. Apakah kau masih menginginkannya? Su Yin baru ingat Jin pernah mengatakan ingin masakan Daehyun. Tentu saja, apakah kau ingin keponakanmu tidak memakannya sampai lahir nanti, tukas Jin. Chang Yuan hanya menggelengkan kepalanya mendengarkan dua wanita yang sedang mengobrol. Ia tetap berdiri tidak jauh dari pintu. Memilih diam tanpa ingin mengikuti obrolan mereka. Maaf, Jin, itu sudah terlalu lama sehingga aku sudah lupa, ujar Su Yin dengan penuh rasa sesal. Tidak, aku hanya bercanda. Kau tidak perlu cemas akan hal itu, aku sudah tidak menginginkannya lagi, ujar Jin sembari terkekeh. Tunggulah di sini sebentar, aku akan membangunkan Daehyun terlebih dahulu. Su Yin lantas bangun dari duduknya. Su Yin, kau tidak perlu melakukannya, seru Jin. Tidak apa-apa, sahut Su Yin tanpa menoleh ke belakang. Asisten Chang, temani Jin sebentar, ujar Su Yin ketika melewati Chang Yuan. Buru-buru ia menaiki tangga menuju kamarnya. Bab 548 seperti angin surga yang berhembus. Daehyun masih tertidur pulas dalam posisi tengkurap. Kedua tangannya direntangkan lebar-lebar. Ia benar-benar lelah dan sangat mengantuk. Tertangkapnya Airi membuat hatinya merasa lega. Daehyun, bangunlah. Su Yin mengguncang tubuh suaminya pelan agar tidak membuatnya terkejut. Sahut Daehyun sembari menggerakkan tubuhnya sedikit. Namun tertidur lagi karena matanya masih terasa berat. Sayang, di bawah ada asisten Chang. Biarkan saja, ujar Daehyun dengan suara serak. Ternyata sangat sulit sekali membangunkannya, gerutu Su Yin. Su Yin berusaha membalikkan tubuh Daehyun telentang agar memudahkan untuk membangunkannya. Cepatlah bangun. Su Yin menepuk pipi Daehyun pelan berulang kali. Namun suaminya hanya menggeleng. Menyebalkan sekali, kenapa susah sekali dibangunkan? Gerutu Su Yin. Lantas ia tersenyum penuh arti. Sayang, aku mencintaimu, bisik Su Yin di telinga Daehyun lalu menggigit kecil ujung telinganya. Bisikan yang terdengar di telinga Daehyun bagaikan angin surga yang berhembus. Seketika sebelah matanya terbuka diikuti dengan sebelah yang lain.
Matanya langsung melebar melihat Su Yin tersenyum manis berada di atas tubuhnya. Dengan gerakan cepat kini keadaan sudah berbalik. Bukan Su Yin yang di atas melainkan Dai Hyun sudah berhasil mengungkung tubuh kecil Su Yin di bawahnya. Apa kau ingin menggodaku? Ujar Dai Hyun dengan sensual. Su Yin mengerjapkan kedua bola matanya. Lantas mendorong tubuh Dai Hyun agar beranjak dari tubuhnya. Kau mau kemana? Tidak akan kubiarkan kau pergi karena sudah mengganggu beruang yang sedang hibernasi. Tukas Dai Hyun sembari menelusupkan kepalanya di leher Su Yin. Membuat beberapa tanda kepemilikan di sana. Dai Hyun, hentikan. Su Yin terkekeh geli sambil berusaha mendorong tubuh kekar Dai Hyun. Itu salahmu sudah menggangguku. Dai Hyun tidak peduli karena ada hasrat yang ingin tersalurkan. Ada Jin dan Chang Yuan di bawah. Sebaiknya kita temui mereka sekarang juga, ajak Su Yin sembari menutupi anggota bagian tubuh sensitif lainnya. Dai Hyun lantas menghentikan apa yang tengah ia lakukan. Benarkah, kau pasti sudah membohongiku agar bisa kabur? Ujar Dai Hyun tidak percaya. Oh, rintih Su Yin sembari memegang kepalanya yang terluka sekarang justru terbentur kepala Dai Hyun. Sayang, apakah sakit? Dai Hyun lantas meniup luka itu, mendadak cemas dengan apa yang terjadi pada istrinya. Tidak, aku berbohong. Su Yin mengedipkan sebelah matanya diikuti gelak tawa renyah yang keluar dari bibirnya. Meski sebenarnya lukanya memang agak nyeri tapi Su Yin tidak ingin terlalu mencemaskannya. Sekarang juga kita akan pergi ke rumah sakit, ajak Dai Hyun sembari bangkit kemudian memasang kembali kancing baju yang sempat terlepas. Dai Hyun kemudian mengamati kembali luka Su Yin yang masih mengeluarkan darah. Sekarang juga kita berangkat. Dai Hyun tidak ingin menunggu terlalu lama untuk memeriksa keadaan Su Yin. Nanti saja, sebenarnya aku ada permintaan padamu, ujar Su Yin sembari menahan pergelangan tangan Dai Hyun. Nanti saja setelah kau sembuh, aku pasti akan melakukan berapa ronde yang kau inginkan, tukas Dai Hyun. Su Yin memutar bola matanya. Bibirnya mengerucut sembari mengembang kempiskan hidungnya. Ternyata suaminya berpikiran sangat mesum. Dasar mesum, gerutu Su Yin, lalu menggeser tubuhnya ke tepian ranjang. Kenapa kau mencibirku seperti itu? Aku hanya ingin kau tidak cemas mengenai hal itu. Semalam penuh kita akan melakukannya jika kau ingin, ungkap Dai Hyun. Keadaannya yang baru saja terbangun tidak bisa mencerna perkataan Su Yin dengan baik. Bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin kau memasak untuk Jin, terang Su Yin sembari mendengus. Untuk apa? Dai Hyun mengerutkan keningnya. Jin ingin masakan yang kau buat. Calon keponakanmu itu ingin sekali mencicipi masakanmu sehingga jangan membuatnya kecewa. Tanpa persetujuan Dai Hyun mau atau tidak, Su Yin menarik pergelangan tangan agar mengikutinya. Sayang, izinkan aku cuci muka sebentar, ujar Dai Hyun karena matanya masih lengket. Baiklah, segeralah turun karena aku akan menunggu di ruang makan, ujar Su Yin sembari melangkah keluar dari kamar. Sahut Dai Hyun. Di ruang makan terdengar suara gelak tawa renyah Jin. Di sana ia sedang mengobrol dengan Chang Yuan. Su Yin tersenyum karena setidaknya ada pria yang mampu membuat Jin tertawa. Seperti tidak ada beban sama sekali. Jin, semoga kau memilih pria yang tepat. Di dunia ini seorang wanita akan bahagia jika bertemu dengan pria yang tepat, gumam Su Yin sembari menghela nafas panjang. Ada apa, sayang? Tiba-tiba saja Dai Hyun sudah berada di belakang Su Yin. Lihatlah, aku senang Chang Yuan mampu menghibur perasaan Jin, sahut Su Yin. Pandangannya tidak luput dari Jin yang sesekali memukul bahu Chang Yuan. Lebih baik ia bersama dengan Chang Yuan daripada bersama seorang pengecut yang tidak mau bertanggung jawab, ujar Dai Hyun setuju. Meski Kim Su Hyun adiknya tapi ia tidak menyukainya setelah apa yang terjadi. Bukankah Kim Su Hyun itu adikmu? Kenapa kau tidak membelanya? Su Yin memiringkan tubuhnya sedikit untuk memandang wajah Dai Hyun. Dia memang adikku tapi aku tidak pernah suka sikap pengecutnya, ungkap Dai Hyun. Daripada kita berdiri di sini mengintip orang berpacaran, ayo kita kembali ke kamar saja, imbuh Dai Hyun. Untuk apa? Tanya Su Yin dengan polosnya. Tentu saja kita pacaran seperti mereka, ujar Dai Hyun sembari tersenyum penuh arti. Dasar mesum. Su Yin mencubit pelan perut Dai Hyun. Lalu segera keluar dari tempat persembunyian mereka. Maaf menunggu lama. Su Yin menarik kursi untuk duduk kembali di ruang makan. Tidak apa-apa, seharusnya kau tidak perlu membangunkannya. Jin merasa tidak enak hati kali ini karena harus merepotkan bosnya. Tidak usah sungkan. Dulu aku juga pernah memaksa asisten Chang untuk memasak sesuatu untukku, ujar Su Yin sembari terkekeh. Mengingat bagaimana ia datang berkunjung malam-malam ke rumah Chang Yuan. Benarkah? Jin terperangah mendengarnya. Aku sungguh minta maaf pada saat itu karena sudah merepotkan, ujar Su Yin pada Chang Yuan. Tidak masalah sama sekali, Nona, ujar Chang Yuan. Jadi ini upaya kalian untuk balas dendam. Timpal Dai Hyun sambil melangkahkan kaki untuk duduk di samping istri kecilnya. Tuan, sapa Chang Yuan. Menundukkan kepalanya sebentar untuk menghormati bosnya. Kini sikapnya sudah kembali serius seperti biasa. Benar-benar berubah saat bersama Jin. Dai Hyun, kenapa kau begitu? Jangan membuatku malu. Su Yin menginjak kaki suaminya dengan bibir cemberut. Ingin sekali Dai Hyun meraup bibir tipis itu yang sangat menggoda. Maaf, Tuan, kami tidak bermaksud begitu, terang Jin.
Meski Suyin adalah teman dekatnya tapi ia masih sungkan pada Daehyun. Ah, aku hanya bercanda. Memangnya apa yang kau inginkan? Aku bisa mengerti apa yang dirasakan olehmu. Suyin dulu juga merasakannya, ia bahkan tengah malam ingin sesuatu. Akan marah jika rusak dibelikan, ungkap Daehyun sembari terkekeh. Hidup bersama Suyin membuat hidupnya lebih berwarna dan rasanya ingin tertawa. Benarkah? Tanya Jin. Suyin hanya meringis sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Memang itu adalah sebuah kebenaran meskipun kini tinggal kenangan. Jin, katakan apa yang ingin kau makan. Suamiku akan memasak semua yang kau inginkan, ujar Suyin. Is sendiri ingin menikmati masakan suaminya. Semenjak ada Airi menginap, Daehyun tidak pernah memasak lagi untuknya. Ah, apapun itu adalah sebuah kehormatan bagiku, ujar Jin malu-malu dan merasa sungkan. Sayang, aku ingin kepiting bakar, rengek Suyin dengan nada manja. Beberapa hari Airi di villa mereka membuatnya tidak ada waktu untuk bermanja-manja jika di rumah. Suyin merasa lega karena semuanya sudah berakhir. Apakah kau merasa sedang hamil? Tanya Daehyun dengan wajah berbinar. Tidak, aku sudah lama tidak makan masakanmu, sanggah Suyin. Ia tidak ingin memberi harapan palsu dengan berbohong. Berkata jujur itu lebih baik. Baiklah, ujar Daehyun. Dengan senang hati akan melakukan apapun untuk membuat istrinya bahagia. Jin sungguh mendambakan memiliki suami seperti Daehyun. Sangat perhatian dan menyayangi istrinya. Chang Yuan memandang Jin hingga beberapa saat. Ia merasakan ada sorot mata kesedihan di matanya. Bab 548 kembali ke rumah sakit. Daehyun memasak yang dipesan oleh Suyin dan Jin saja. Hanya 2 menu sehingga tidaklah terlalu sulit. Sedangkan menu yang lain, Bibi Xia yang menyiapkan semuanya. Ah, aku jadi tidak enak karena sudah merepotkan Tuan Daehyun, ujar Jin malu-malu setelah menghabiskan 1 piring cumi asam manis. Kini bibirnya terlihat sangat belepotan. Chang Yuan hendak membantu membersihkannya tapi mengurungkan niatnya karena merasa malu ada Daehyun dan Suyin. Kau tidak mau kepiting? Tawar Suyin. Masakan Tuan memang enak. Tentu saja aku mau, ujar Jin sembari terkekeh pelan. Ambillah, jika kau mau lagi suamiku masih bersedia memasaknya, tukas Suyin sembari melirik suaminya yang sedang menyantap makanan. Suruh saja Chang Yuan yang memasak. Masakannya juga tak kalah enak, ujar Daehyun. Cukup, aku sudah merasa kenyang, ujar Jin. Chang Yuan hanya menyunggingkan senyum tipis. Ia selalu bersikap serius di depan Daehyun. Jin melihat jam yang menempel di dinding. Ternyata hampir 2 jam mereka berada di Villa Pyeongchangdong. Ini adalah saatnya mereka untuk berangkat. Suyin, jaga dirimu baik-baik selama aku tidak di sini. Aku janji akan segera kembali, ucap Jin sedih. Padahal ia tidak akan tinggal terlalu jauh tapi karena mereka sangat dekat membuatnya sangat sedih. Kau juga, jaga diri dan calon bayimu. Bila ada waktu aku akan segera datang berkunjung, tukas Suyin. Ia berusaha untuk tegar karena Jin pergi tidak akan lama. Tentu saja, Tuan, tolong jaga sahabat baikku ini. Jangan pernah melukainya karena ia mudah sekali menangis, ujar Jin pada Daehyun sambil terkekeh. Tentu saja, aku akan menjaga sahabatmu baik-baik, ujar Daehyun sembari merengkuh pinggang Suyin agar lebih merapatkan tubuhnya. Suyin berpelukan dengan Jin beberapa saat sebagai salah perpisahan. Kami pamit dulu, ujar Chang Yuan. Bawa dia kembali dalam keadaan selamat, ujar Suyin pada Chang Yuan. Baik, Nona, sahut Chang Yuan. Dengan penuh tekad dirinya akan meminta ibunya menjaga Jin. Chang Yuan membantu Jin saat hendak menuruni beberapa anak tangga di teras. Khawatir Jin terpeleset dan membahayakan kandungannya. Suyin dan Jin saling melambaikan tangan sebagai salam perpisahan untuk sementara waktu. Aduh, rintik Suyin sembari memegangi kepalanya. Luka di dahinya terasa agak nyeri. Sayang, apakah terasa sangat sakit? Daehyun benar-benar cemas saat ini. Sedikit, sahut Suyin. Chung Ho, sekarang juga antar kami ke rumah sakit, seru Daehyun. Lantas membopong tubuh Suyin. Chung Ho lantas mengemudikan mobil ke depan teras. Daehyun duduk di belakang bersama Suyin. Membantunya tetap bersandar di bahunya. Inilah akibatnya karena keras kepala. Jika susah seperti ini kau membuatku sangat cemas, gerutu Daehyun. Ada perasaan kesal sekaligus cemas di dalam dirinya saat ini. Kau memarahiku. Suyin menengadahkan wajahnya sedikit untuk melihat wajah Daehyun yang terlihat cemas. Daehyun menghela nafas panjang. Sejenak menenangkan diri dengan memejamkan mata. Tidak, aku hanya mencemaskanmu. Lain kali menurutlah dengan semua perkataan suamimu ini. Daehyun melembutkan nada suaranya. Kupikir aku akan baik-baik saja. Suyin memeluk tubuh Daehyun. Sebenarnya tidak terlalu sakit tapi Daehyun saja yang terlalu berlebihan padanya. Luka di kepala itu tidak ada yang baik-baik saja. Salah sedikit akan berakibat fatal, terang Darel. Di mana Airi dan Han dirawat? Apakah di rumah sakit yang sama? Tanya Suyin. Tiba-tiba saja teringat dengan keduanya. Aku ingin mengawasi mereka agar lebih mudah, ujar Daehyun. Apakah kau masih marah pada mereka? Tanya Suyin. Tentu saja aku marah. Jika tidak karena mereka, mungkin saat ini kita tinggal menunggu bayi kita lahir sebentar lagi. Bohong jika Daehyun tidak marah,
karena faktanya ia sangat tidak terima kejahatan yang sudah mereka lakukan. Kau benar, ucap Su Yin dengan sendu. Hatinya sedih setiap mengingat hari di mana harus kehilangan calon bayinya. Seandainya tidak terjadi mungkin sebentar lagi bisa mendekapnya. Jangan sedih, kita akan membuatnya lagi nanti yang banyak, tukas Daehyun sembari mengusap punggung Su Yin pelan. Kau pikir seperti membuat sebuah roti yang sangat mudah untuk dibuat, gerutu Su Yin dengan bibir cemberut. Benar, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Daehyun terkekeh untuk menghibur hati Su Yin agar tidak sedih. Sudahlah, tidak usah membahasnya lagi karena kepalaku sakit. Su Yin membaringkan kepalanya di pangkuan Daehyun. Matanya menatap mata milik Darel yang tampak sayu. Tidak tidur semalaman membuat ada lingkaran hitam di matanya. Kenapa kau memandangku seperti itu? Apakah kau sedang terpesona oleh ketampananku ini? Ujar Daehyun dengan penuh percaya diri. Seorang pria tentu saja tampan, tidak mungkin cantik, cibir Su Yin sembari memutar bola matanya. Kau memang sangat pintar, puji Daehyun sembari terkekeh. Sepanjang perjalanan mereka terus mengobrol sambil bercanda. Hal itu mampu membuat rasa nyeri di kepala Su Yin terasa lebih ringan. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah sakit. Biarkan aku jalan sendiri, ujar Su Yin sebelum Daehyun menggendongnya. Kepalamu sakit, aku tidak ingin kau kenapa-kenapa, ucap Daehyun dengan tegas. Su Yin hanya pasrah saat Daehyun kembali membopongnya. Sebenarnya ia merasa malu karena ada beberapa orang yang memandang ke arah mereka saat melewati koridor rumah sakit. Dengan sengaja Su Yin menyembunyikan wajahnya di dada Daehyun agar tidak melihat orang yang lalu lalang. Apakah kau merasa malu karena digendong oleh pria dewasa sepertiku? Tanya Daehyun setelah masuk ke dalam lift. Bukan, mana mungkin aku malu. Aku hanya tidak suka karena mereka yang melihat pasti akan mencibirku, terang Su Yin. Tidak usah dipedulikan karena yang paling penting aku sangat mencintaimu. Baiklah, pintu lift sudah terbuka. Daehyun membawa Su ke ruangan kemarin di mana ia dirawat. Sayang, aku ingin bertemu Yeon Ho, rengek Su Yin saat Daehyun baru saja membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Nanti saja setelah dokter memeriksa kondisimu. Menurutlah jika kau tidak ingin aku marah, ancam Daehyun dengan tegas. Daehyun segera menyingkir karena dokter Kang sudah datang untuk memeriksa keadaan Su Yin. Kenapa kau keluar dari rumah sakit? Padahal lukamu saat ini belum sembuh, ujar dokter Kang sambil membuka perban di kepala Su Yin. Tadinya aku sudah merasa baikan tapi tidak kusangka ternyata masih nyeri, sahut Su Yin untuk membela diri. Lain kali tetaplah berada di rumah sakit sampai kau sembuh total, tukas dokter Kang. Baik, Daehyun hanya berdiam diri sambil mendengarkan penjelasan dari dokter Kang. Bagaimana keadaan Airi dan Han? Tanya Daehyun. Ia ingin mereka segera sehat sehingga memudahkannya memasukkan ke penjara. Kau lihat saja mereka sendiri. Dokter Kang menepuk pundak Daehyun sebelum akhirnya pergi karena ada pasien yang harus diperiksa olehnya. Bab 549 Karma yang Setimpal. Kondisi Han saat ini belum sadarkan diri karena mobil yang terguling membuat luka di kepalanya cukup parah. Sedangkan Airi sudah tersadar tapi harus mengalami patah tulang pada kedua kakinya. Hal itu membuat Airi syok dan meraung-raung sejak tadi. Sun Buk yang menemani Airi merasa kewalahan untuk menenangkan putrinya. Ibu, aku tidak rela jika kedua kakiku tidak bisa digunakan untuk berjalan lagi, ujar Airi sembari memukul kakinya sendiri menggunakan tangan. Airi, tenanglah. Jika kau seperti ini yang ada semakin melukai diri sendiri. Sun Buk mencekal pergelangan tangan Airi agar menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Ibu, sebaiknya bunuh saja anak sialan itu. Seandainya ia tidak berlari ke tengah jalan sekarang hidupku akan baik-baik saja. Airi merasa marah dan sangat kesal karena kecelakaan itu diakibatkan oleh Yeon Ho. Sun Buk tidak tahu harus bagaimana lagi cara menenangkan Airi. Sejak tadi terus berteriak agar membunuh Yeon Ho. Airi bahkan menjambak rambutnya sendiri hingga kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Rambutnya berantakan seperti seorang gembel, apalagi setelah mendengar kabar jika Han belum juga sadarkan diri. Ceklek, tanpa mengetuk pintu, Daehyun lantas masuk ke dalam kamar Airi. Tatapan lurus ke depan dengan rahang yang menegang dan tatapan dingin. Sun Buk lantas berdiri dari duduknya. Kini tubuhnya mulai gemetar melihat kedatangan Daehyun. Sepertinya sudah tidak ada ampun lagi bagi mereka. Daehyun, aku mohon maafkan kesalahan Airi. Sebenarnya Airi sama sekali tidak bersalah. Aku yang mengganti anak itu saat di rumah sakit karena anak kalian meninggal. Airi sama sekali tidak tahu akan hal ini. Jika kau ingin menghukum Airi maka hukumlah saja ibu. Tiba-tiba saja Sun Buk bersimpuh di kaki Darel. Berharap pria di depannya sudi memaafkan kesalahan mereka. Dengan begitu posisi Airi akan aman. Sudah terlalu banyak kejahatan yang ia lakukan. Kata maaf tidak akan mengubah segala. Kalian sudah banyak menipuku sehingga bersiaplah kalian akan masuk penjara, ucap Daehyun dengan datar. Sebenarnya ia ingin meluapkan segala emosinya tapi tidak ingin membuang-buang tenaga. Daehyun, semua itu salah ibuku. Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Airi berusaha membela diri. Kesalahanmu bukan hanya itu. Kau bahkan berencana mencelakai Su Yin hingga calon bayi kami harus tiada. Itu adalah kesalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan seumur hidupku, ujar Daehyun sembari menggertakkan giginya kuat-kuat. Tangannya mengepal kuat untuk menahan amarahnya.
Itu karena dia ingin merebutmu dariku, Kila Aeri. Seharusnya kau sadar diri, kau bisa menikah denganku dengan cara licik. Sadarlah perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapatkan karma yang setimpal, ujar Daehyun sembari mendengus. Tidak ingin berdebat lagi dengan wanita licik seperti Aeri, ia memilih berbalik dan meninggalkan kamar itu. Daehyun, tunggu, ujar Sun Buk hendak keluar mengikuti Daehyun tapi ada ditahan oleh polisi yang menjaga mereka. Setelah mereka sembuh akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Suyin, kau memang wanita sialan. Umpat Aeri meraung-raung dengan penuh amarah. Daehyun kali ini sudah terlalu banyak diam dan mengalah akan hal itu. Sekarang adalah waktunya terbebas dari Aeri. Ia lantas bergegas ke ruangan tempat Yeon Ho menginap. Kini hatinya sudah bisa berbesar hati menerima Yeon Ho sebagai putranya. Daehyun, bagaimana keadaan Aeri? Kau harus segera bercerai dengannya karena dia ternyata wanita yang sangat licik, ujar Ni. Park, baru saja Daehyun hendak masuk ke dalam menemui Yeon Ho, dirinya sudah dihadang oleh Ni. Park yang duduk di depan. Kenapa ibu baru mempercayainya sekarang? Bukankah Aeri adalah menantu yang selalu ibu sanjung? Ujar Daehyun dengan datar. Daehyun, ibu sungguh meminta maaf karena tidak mempercayaimu sejak dulu. Ni, Park menundukkan kepalanya, merasa sangat bersalah karena saat itu bersikeras meminta Daehyun menikahi Aeri tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Semuanya sudah berlalu, kuharap ibu tidak mengulangi kesalahan itu kembali, tukas Daehyun sembari menghela nafas panjang. Berusaha menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Ibu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, ucap Ni. Park dengan nada sendu dan penuh penyesalan. Karena keegoisannya membuat Daehyun tidak bahagia. Maaf, jika aku menyakiti perasaan ibu. Aku hanya masih kesal. Daehyun memeluk Ni. Park karena sepertinya kata-katanya sudah keterlaluan. Tidak, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Ni, Park membalas pelukan Daehyun. Aku ke dalam dulu, Bu. Apakah Yeon Ho sedang tidur? Daehyun melepaskan pelukannya. Ia sudah tidur sejak tadi setelah menanyakan Aeri berulang kali, terang Ni. Park. Daehyun kemudian memasuki kamar rawat inap itu. Daehyun duduk di samping ranjang Yeon Ho yang sedang tertidur pulas. Hatinya pilu mengingat jika Yeon Ho bukanlah datang dagingnya. Namun Daehyun akan tetap menganggapnya sebagai putra apapun yang terjadi. Yeon Ho, maafkan ayahmu ini karena kemarin sudah mengacuhkanmu. Daehyun mengusap puncak kepala Yeon Ho pelan agar tidak mengganggu tidurnya. Kau akan tetap akan menjadi anak ayah apapun yang terjadi. Ada setitik butiran kristal yang terjatuh dari pelupuk matanya. Bahkan ia juga tidak berencana mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Daehyun juga tidak akan memberitahu Yeon Ho akan hal itu. Perlahan mata Yeon Ho terbuka karena merasa terusik oleh gerakan Daehyun. Seketika wajahnya langsung berbinar melihat ayahnya. Ayah, ucapnya dengan bibir tersenyum. Maaf, jika aku mengganggu tidurmu, ujar Daehyun seraya mengusap pipi putranya. Apakah ayah menangis? Yeon Ho mengulurkan tangannya untuk mengusap pipi Daehyun. Ah, tidak, aku hanya terkena debu sehingga mataku berair, kilah Daehyun. Buru-buru ia mengusap pipinya. Lain kali ayah harus berhati-hati. Yeon Ho duduk kemudian meniup mata Daehyun karena mengira ayahnya terkena debu. Baiklah, ayah, di mana ibu? Kenapa sejak kemarin tidak menjengukku? Apakah ibu belum pulang? Tanya Yeon Ho dengan bibir cemberut. Daehyun menghela nafas berat. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak mungkin terus-menerus berbohong. Namun untuk berbicara jujur Daehyun juga tidak sanggup. Mulai sekarang tidak usah mencari keberadaan ibumu lagi. Karena ada ayah dan momi yang akan mencintaimu dengan tulus, terang Daehyun pelan-pelan. Memangnya kenapa aku tidak boleh tahu? Apakah ibu sudah tidak menginginkanku lagi? Ujar Yeon Ho seraya menautkan kedua alisnya. Yeon Ho, apakah kau ingin mainan? Jika kau sudah sembuh ayah akan membelikan mainan sebanyak yang kau inginkan. Daehyun berusaha mengalihkan pembicaraan. Benarkah? Mendengar kata mainan membuat wajah Yeon Ho berbinar. Bagaimanapun ia hanyalah seorang anak-anak yang mudah untuk dialihkan. Tentu, nanti setelah kau sembuh kita juga akan pergi jalan-jalan bersama momi. Kita akan pergi liburan ke luar negeri, ujar Daehyun. Ayah, aku ingin melihat Menara Eiffel, tukas Yeon Ho. Baiklah, nanti kita akan ke Paris dan berkeliling dunia kemanapun yang kau inginkan. Daehyun bisa bernafas lega karena akhirnya Yeon Ho tidak menanyakan Aeri lagi. Bab 551 satunya istri. Sebulan kemudian. Villa Pyeongchangdong, Suyin merasa tidurnya lebih nyenyak karena akhirnya Yeon Ho sudah sembuh seperti sedia kala. Perceraian Daehyun dengan Arti juga sedang diproses. Ia bisa menjadi istri satu-satunya Daehyun yang diakui oleh banyak orang. Sepasang suami istri itu sudah bangun tapi mereka masih malas-malasan. Enggan beranjak dari ranjang karena masih terlalu pagi. Sayang, panggil Daehyun seraya memeluk tubuh Suyin dari belakang. Sahut Suyin dengan mata terpejam. Ayo adakan pernikahan ulang untuk kita. Daehyun mengungkapkan keinginannya untuk menikah kembali dengan Suyin. Ingin semua orang mengakui pernikahan mereka. Seketika Suyin langsung menoleh. Cukup aneh karena tiba-tiba Daehyun berbicara seperti itu. Untuk apa? Perlukah kita melakukan hal itu? Tanya Suyin.
Tentu saja perlu. Dulu aku melamarmu dan menikahimu dengan cara yang tidak benar. Aku ingin kita menikah di depan semua tamu undangan, terang Daehyun sembari mendesah panjang. Aku sudah tidak peduli lagi akan hal itu. Tidak terlalu berbeda menikah ulang atau tidak, ujar Suyin. Tentu saja berbeda. Aku hanya ingin kau diakui semua orang jika kau adalah istriku yang sah. Bukan istri yang merebutku dari wanita lain, tukas Daehyun. Aku tidak perlu mendengarkan apa kata mereka. Suyin sudah tidak peduli dengan ucapan orang lain tentangnya. Kita akan melangsungkan pernikahan ulang sebulan lagi. Aku akan mempersiapkan pernikahan kita menjadi pernikahan paling mewah, tukas Darrell. Terserah kau sajalah. Percuma Suyin menolaknya. Daehyun, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ujar Suyin. Katakanlah, aku akan menjawabnya dengan sangat jujur, tukas Daehyun sambil menyembunyikan kepalanya di ceruk Suyin. Apakah kau yakin akan memenjarakan Han dan Aeri? Sepertinya mereka sudah cukup menderita saat ini. Suyin merasa kasihan dengan keduanya. Tidak perlu merasa kasihan karena mereka memang akan pantas mendapatkan hukuman. Lagi pula polisi sudah menangani mereka, terang Daehyun. Suyin membalikkan tubuhnya agar menghadap ke arah Daehyun. Tangannya menyentuh dagu suaminya yang sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus. Apa yang kau pikirkan? Tanya Daehyun. Aku ingin bertemu dengan ayah. Sepertinya aku harus menemui bibiku untuk menanyakan barangkali mereka tahu di mana alamat ayah di Pulau Jeju. Menunggunya menghubungi rasanya sangat lama. Suyin menghela nafas panjang karena teringat sudah tidak bertemu dengan Kim Nam dalam jangka waktu lama. Baiklah, kita akan mencarinya. Kau benar, tidak mungkin di saat pesta pernikahan kita, ayah tidak datang. Daehyun setuju untuk mencari keberadaan Kim Nam. Biarkan aku yang menanyakannya sendiri. Jam berapa sekarang? Aku hari ini harus ke kampus, tukas Suyin. Hendak bangkit tapi Daehyun justru memeluknya dengan sangat erat. Tidak usah pergi. Hari ini tinggallah di rumah saja, rengek Daehyun seperti anak kecil. Apakah kau tidak pergi bekerja? Akhirnya Suyin menurut untuk tetap berada di dekapan suaminya. Setelah apa yang terjadi, kita bahkan baru memiliki waktu hari ini untuk bersantai. Haruskah aku pergi bekerja juga? Daehyun mendesah berat, karena kini hidupnya terasa jauh lebih aman. Kita bisa bersantai di lain waktu. Lagi pula aku ada tugas yang harus dikumpulkan sekarang, ujar Suyin. Kau bisa meminta izin, bukankah Mi yang masih menjadi dosen di kampus? Daehyun benar-benar ingin bersantai di rumah. Apakah kau ingin bertemu dengannya? Goda Suyin. Untuk apa aku menemuinya? Daehyun justru balik bertanya. Sepertinya dia masih menyukaimu. Aku bisa melihat dari tatapan matanya, ungkap Suyin. Lalu apa hubungannya denganku? Aku sama sekali tidak peduli. Lebih baik aku dicintai olehmu, tukas Daehyun. Ia bahkan tidak peduli meski digilai oleh banyak wanita. Kupikir kau masih memiliki perasaan dengannya. Suyin terkekeh sembari mengedipkan sebelah matanya. Tidak usah menggodaku. Jam berapa kau pergi ke kampus? Tanya Daehyun. Aku bisa berangkat agak siang karena hanya mengumpulkan tugas saja, sahut Suyin. Bagus, setidaknya ada waktu untuk kita bersama. Daehyun tersenyum penuh arti. Lebih baik kita bersiap-siap daripada kesiangan, ujar Suyin. Dengan gerakan cepat kini Daehyun sudah berhasil menghimpit tubuh Suyin di bawahnya. Menatap lekat matanya dengan perasaan cinta yang semakin dalam. Aku senang akhirnya bisa menyebutmu menjadi satu-satunya istriku. Satu-satunya wanita yang saat ini sangat kucintai, ungkap Daehyun sembari menyusuri pipi Suyin dengan lembut. Sudah lama Daehyun memimpikannya hari ini. Ternyata tak salah saat itu dirinya menjadikan Suyin sebagai istri. Jika tidak bertemu dengan Suyin mungkin sampai detik ini, ia tidak akan mengetahui kebenarannya. Daehyun tidak akan pernah peduli tentang Aeri meski sudah menipunya. Kap, Suyin tersenyum kemudian mendaratkan ciuman lembut di bibir Daehyun. Apakah kau ingin menggodaku pagi ini? Daehyun semakin mendekatkan wajahnya. Mereka bisa merasakan hembusan udara masing-masing. Tidak, sangga Suyin sembari memalingkan wajahnya ke samping. Tidak usah berbohong. Kau pikir bisa membohongiku? Daehyun menangkup kedua pipi Suyin kemudian mendaratkan ciuman di bibirnya. Suyin mengalungkan tangannya di tengkuk Daehyun. Tubuhnya sudah mulai bergairah karena tangan nakal Daehyun sudah berkelana pada area sensitifnya. Daehyun terus menelusuri setiap inci tubuh istrinya. Hingga kini tak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Setelah beberapa waktu mengurus semua masalah mereka, Daehyun tidak ada waktu untuk memikirkan berduaan dengan Suyin. Yang hanya di pikirannya masalah itu harus segera berakhir agar hidup mereka tenang. Tubuh Suyin menggelinjang saat Daehyun memainkan bagian tubuhnya yang sensitif lebih agresif lagi. Kini suara desahan tak tertahankan langsung lolos dari bibirnya. Daehyun semakin bersemangat dan bergairah saat Suyin memejamkan matanya. Kedua tangan mencengkram erat spray. Ingin sekali Daehyun menggodanya. Kau sudah bersiap, sayang? Tanya Daehyun memastikan jika Suyin sudah sangat menginginkannya. Suyin perlahan membuka matanya yang terlihat sayu dipenuhi dengan kabut samara yang semakin menggebu-gebu. Ia lantas menganggukkan kepalanya. Suasana pagi hari di kamar itu dipenuhi dengan suara desahan dan lenguhan dari kedua insan yang sedang memadu kasih. Tubuh Daehyun lantas ambruk di samping Suyin setelah 2 jam melakukannya.
Jika tidak ingat Su Yin akan pergi ke kampus mungkin ia tidak akan melepaskannya. Rasanya aku tidak ingin kemana-mana, ucap Su Yin dengan mata terpejam. Tubuhnya kini terasa lengket karena peluh yang diakibatkan saat mereka bercinta. Kalau begitu seharian kita tidak usah kemana-mana. Kau bisa mengumpulkan tugas itu besok pagi, tukas Daihyun. Tangannya kembali memeluk erat tubuh Su Yin. Mana bisa seperti itu, gerutu Su Yin. Kalau begitu temani aku sebentar lagi, pinta Daihyun. Su Yin berhenti berusaha melepaskan diri. Tinggal sebentar lagi sepertinya tidak masalah. Selanjutnya bab 551 hanya masa lalu.